Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Terkhusus untuk teman-teman yang sedang berpacaran atau menjalani sebuah hubungan. Nah, saya coba berbagi tentang 5 cara mempertahankan hubungan ketika udah mulai merasa bosan. Jadi memang ada di titik-titik tertentu hubungan itu mengalami kebosanan, kejenuhan. Dan kita harus pintar gimana caranya hubungan itu tidak sampai menjadi masalah yang serius. Karena banyak orang akhirnya berpisah karena hubungan itu ada di titik kebosanan. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman yang mungkin sekiranya merasa bahwa hubungan itu membosankan. Tapi di situ sudah lama hubungannya dijalani. Masih ada perasaan sayang. Jadi masih ingin hubungan itu dilanjutkan. Nah, gimana caranya supaya hubungan itu tidak jenuh, tidak membosankan? Saya berharap ini membantu teman-teman supaya hubungan yang dibangun itu boleh berhasil sampai kepada pernikahan dan langgeng. Oke? Berikut cara mempertahankan hubungan ketika mulai merasa bosan. Yang pertama, coba dimulai atau diseriusin, diperjelas arah hubungan kemana. Sebab seringkali yang membuat hubungan itu membosankan, hubungan itu hanya mutar-mutar di situ. Berapa banyak saya konseling hubungan teman-teman muda, mereka 5 tahun berpacaran tapi tidak jelas arahnya kemana. Ada yang 7 tahun bahkan yang lebih parah ada yang 10 tahun. Tidak jelas kemana arah hubungan itu. Hanya cinta-cintaan, hanya pacaran-pacaran. Tidak tahu kapan akan menikah, bulan berapa, tahun berapa, tidak jelas. Akibatnya muncul kejenuhan dan kebosanan. Sebab sesuatu yang tidak jelas itu sifatnya membosankan. Untuk itu teman-teman muda, coba perjelas kemana itu arah hubungan, sehingga hubungan itu punya daya tarik, sehingga hubungan itu jelas arahnya. Ya, jadi kalau kemudian pacarmu atau pasanganmu nggak jelas kapan akan menikah, saya kira kamu mesti pertegas. Jangan menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak jelas. Jangan menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab, tidak dewasa. Sebab yang rugi itu kamu. Jadi coba pertegas, perjelas. Kalau tetap nggak jelas, kamu yang pertegas. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Perjelas, seriusin kemana itu arah hubungan. Kalau tidak jelas juga, kamu yang tegas, sehingga kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mempertahankan hubungan ketika mulai merasa bosan. Yang kedua adalah, cobalah, kalau mungkin selama ini hubungan yang dibangun itu hanya begitu-begitu saja, hanya sekedar bilang I love you, I miss you, aku sayang. Kalau selama ini cuma hanya begitu yang dibangun, cobalah sekarang membangun mesbah doa dalam hubungan. Artinya, budayakanlah ada doa dalam hubungan itu, sehingga Tuhan menjadi fokus dalam hubungan itu. Karena kalau masing-masing cewek dan cowoknya membangun mesbah doa, fokusnya ke Tuhan, maka saya pastikan tidak ada kejenuhan di situ. Karena Tuhan sudah menjadi nomor 1 di situ. Nah, ini yang dulu saya lakukan dengan pasangan saya.
Selama kami pacaran, kami LDR, hampir tiap malam, pagi-pagi, sebelum tidur, berdoa. Mau berangkat kerja, berdoa. Sehingga hubungan itu tetap menarik. Karena Tuhan yang diutamakan di situ. Jadi cobalah teman-teman yang melihat ini, bangunlah mesbah doa di dalam hubungan kalian. Maka percayalah, tidak ada kejenuhan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, berhenti curigaan, berhenti cemburu gak jelas. Ini juga menjadi biang atau sumber masalah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit fitnah, sedikit-sedikit cemburu gak jelas. 1-2 kali kita mungkin maklum, oh ya maklumlah. Tapi kalau terus menerus, ini ujungnya jadi membosankan. Saya ingat dulu saya punya mantan suka cemburuan, karena memang dia punya masa lalu diselingkuhin. Jadi dia cemburuan. Padahal setiap kali saya angkat telepon mesti di depan dia. Handphone saya bisa dia pegang, bisa dia pakai. Istilahnya tidak ada yang disembunyikan. Tapi karena memang dasarnya dia cemburuan, terus kemudian curigaan, hubungan itu jadi bermasalah. Masalah yang dibuat sendiri. Ujung-ujungnya jadi bosan, menjenuhkan. Karena berulang-ulang itu terus dilakukan. Dan setelah 2 tahun, akhirnya pisah. Karena begitu terus. Jadi berhenti curigaan gak jelas, berhenti cemburuan gak jelas. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah-masalah di dalam hubungan. So, stop lakukan itu. Itu akan merusak hubungan. Itu akan membuat hubungan itu jenuh. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, hal yang sangat-sangat penting. Cara mempertahankan hubungan ketika mulai merasa bosan ataupun jenuh. Maka yang keempat adalah mulailah atur waktu. Mungkin saja si cewek ataupun si cowoknya sama-sama sibuk, sama-sama punya jabatan penting di pekerjaannya, sama-sama hampir tidak ada waktu untuk santai. Tapi apapun alasannya, cobalah di setting dengan baik untuk punya quality time, untuk punya waktu ketemu. Karena kalau ini nggak ada, ya semacam dibilang punya hubungan iya, tapi semacam tidak punya hubungan juga iya. Jadinya abu-abu gak jelas. Jadi cobalah setting waktunya untuk ketemu, ngobrol, diskusi, membicarakan tentang hari depan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana persiapannya, sehingga hubungan itu jadi berkualitas. Jangan pakai alasan sibuk untuk kemudian menutupi kekurangan sana sini. Tapi carilah solusi sehingga hubungan itu tertolong. Itu yang keempat. Yang terakhir, cara mempertahankan hubungan ketika mulai merasa bosan. Maka yang kelima adalah bicarakan, bahas mengenai masa depan, mengenai cita-cita dan angan-angan. Ini tadi yang berkaitan dengan quality time. Coba bahas kapan akan menikah. Sudah sejauh mana persiapan mengenai pekerjaan, mengenai tabungan, mengenai biaya yang diperlukan untuk pernikahan. Semua coba dibahas sehingga kita tahu gimana persiapannya, gimana kekuatan untuk membangun hubungan itu. Karena kalau ini tidak dibicarakan, ya itu tadi bisa menjadi menjenuhkan, bisa menjadi membosankan. Dan ini penting sekali untuk membantu dan menolong teman-teman supaya hubungan itu menyenangkan, hubungan itu punya kualitas, hubungan itu punya value yang tinggi. So cobalah lakukan 5 cara ini, maka saya percaya hubungan itu
akan menjadi menyenangkan. Hubungan itu punya nilai yang tinggi dan patut untuk diperjuangkan. Saya berharap 5 cara ini membantu teman-teman sehingga hubunganmu boleh berhasil dan langgeng. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.